Makanya gue bilang kalau lo ada masalah keluarga tuh bro, nomor satu lo temuin arsitek dulu deh, nggak usah ke yang lain-lain. Ya kan, arsitek bikinin begini, ya kan, istri lo lagi marah, lo peluk dari belakang begini, lo bilang, "Hei." Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Bogor, lebih tepatnya ada di Sumarekon Bogor. Kalau teman-teman ngikutin arsitektur dari 3 tahun yang lalu, teman-teman pasti tahu kita udah beberapa kali ke Sumarekon Bogor ini. Dan sekarang pembangunannya udah luar biasa banget. Hari ini kita lagi mau ngebahas satu perumahan terbaru dari mereka. Tapi sebelum kita ke rumahnya, gue mau nunjukin ke kalian, ini clubhouse-nya udah jadi. Dan kalau kita ngomongin Sumarekon Bogor itu pasti nggak ada habis-habisnya untuk dibahas. Salah satunya adalah di bagian clubhouse-nya ini, teman-teman bisa lihat deh, dibikin sangat megah. Di bagian sananya itu nanti ada kolam renangnya. Dan yang pasti di Alderwood ini, itu pemandangannya luar biasa karena kita ada di atas bukit. Teman-teman bisa lihat ke sana, itu adalah city view. Ke sana, teman-teman juga bisa dapat city view. Dan kembali lagi ke pembahasan-pembahasan di Sumarekon Bogor yang nggak ada habis-habisnya, teman-teman bisa ngeliat di clubhouse-nya ini ada remnya. Jadi kalau teman-teman orang tuanya lagi nyari perumahan yang ramah untuk warga senior, ini adalah salah satu perumahan yang tepat. Bisa dibilang gini, untuk yang warga senior pasti happy banget karena ada fasilitas-fasilitas rem seperti ini yang benar-benar dipikirin sama Sumarekon Bogor. Tapi buat kita yang muda-muda juga bisa nikmatin view udara yang sejuk dan fasilitas yang luar biasa ada di Sumarekon Bogor. Kalau teman-teman pengen tahu fasilitas-fasilitas yang luar biasa ada di Sumarekon Bogor, teman-teman bisa lihat video kita yang di sini nih. Kita ngebahas kelebihan-kelebihan punya rumah di Sumarekon Bogor. Dan di Alderwood ini spesial banget teman-teman, klasternya ini, perumahan ini tuh berbeda sama yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin itu di Agatis kelebihannya adalah kita dapat view lapangan golf. Kalau yang ini, teman-teman bisa lihat, kita ada di seberang lake yang luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat nih, di lake ini udah ada jogging track-nya yang seru banget. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga, buat teman-teman yang sekedar cari refreshing, atau buat warga-warga senior, ini bisa dibilang kepingan surga di Bogor. Nah, sekarang kita udah sampai di depan rumahnya. Ini adalah Alderwood 9x14 Premium Attic. Nah, buat teman-teman yang kuliah arsitektur, teman-teman mahasiswa, pengen nyari ide atap yang berbeda dari yang lain, yang gimana caranya dak-dakan dicampur sama atap genteng yang bentuk depannya tetap dapat limas tapi di atasnya bisa fungsional juga, teman-teman harus lihat video ini dan teman-teman bisa lihat nanti di drone-nya karena ini atapnya unik banget. Atap yang limas ini itu mundur ke belakang seakan-akan ngebelah dari dak-dakannya. Ini bisa dibilang kreatif banget, bisa dibilang jujur dari ratusan video gue belum pernah ngeliat model atap seperti ini. Permainannya itu unik, gabungan antara genteng dan dak-dakan. Dibikin segitu fungsionalnya karena nanti di atasnya itu ada hal yang menarik, yaitu attic. Gue bisa bilang rumah ini adalah rumah yang cocok banget untuk segala kalangan, dari yang muda sampai yang warga senior. Kenapa? Karena di rumah ini, karya dari arsitek Dini Gondo ini, itu menggabungkan minimalis modern, klasik, tropis, jadi satu. Bisa dibilang ini fasadnya sangat menarik dan ke depan-depannya kalau teman-teman bikin terlalu modern, mungkin nanti zaman berubah, akhirnya bentuknya jadi basi. Kalau teman-teman bikin terlalu tropis, kesannya nggak terlalu modern. Nah, kalau yang ini digabung semuanya, jadi sebuah rumah yang modern, tropical, klasik, dan nggak lekang sama waktu. Kenapa kayak begitu? Yuk kita bahas satu-satu. Kita lihat dari atasnya ini, kalau teman-teman lihat, atapnya ini unik. Jadi atapnya itu ada gentengnya, genteng beton, dikelilingin sama
list plank yang dibuat dari beton. List planknya itu diwarnain hitam dan dikasih ada profilnya nih teman-teman. Tapi profilnya itu sangat detail. Selain dia ada turun, habis itu ke depan lagi, habis itu turun, habis itu ke belakang. Di ke belakangnya itu tetap dikasih tali air. Detail banget. Habis itu kita mulai turun lagi. Catnya berubah, mulai jadi abu-abu yang muda. Di belakangnya itu dikasih cat yang warna putih. Abu-abu mudanya ini satu untuk aksen. Nomor dua adalah kalau misalnya kita ada air yang jatuh ke situ, itu nggak sampai ngotorin plafon kita yang warna putih. Habis itu turun lagi, teman-teman bisa lihat ini ada permainan pilar-pilar nih. Sebenarnya ini cuma profilan doang teman-teman. Ini yang ngebikin rumah ini tuh kelihatan semakin klasik. Jadi ada sedikit setengah kuda-kudanya. Ada permainan lengkungnya begitu, yang seakan-akan ini adalah struktur yang menahan atap besar ini. Dibikin agak klasik. Tapi jujur, klasiknya ini itu nggak terkesan tua, tapi terkesan modern. Habis itu turun lagi, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada balkonnya. Nah, balkonnya ini modelnya sederhana aja, cuman dimajuin begitu aja, dikasih tali air bawahnya untuk ngedapetin kesan modernnya. Nah, supaya kelihatan ada klasiknya juga dan tidak membosankan karena ini sudah terbukti dari ratusan tahun yang lalu dikasihlah French window. Coba deh, teman-teman. Pernah kan ke Eropa atau kemana dari ratusan tahun yang lalu udah dibikin model French window seperti itu, tapi sampai sekarang tidak terkesan membosankan. Makanya ditaruhlah di rumah ini. Nah, untuk fasadnya dikasih travertin, teman-teman. Dari travertin asli, ada bolong-bolongnya. Ini keren banget sih. Satu, tentu untuk permainan fasad supaya dia menarik. Tapi yang paling penting adalah ini bisa ngebikin rumah kita low maintenance. Kenapa? Karena dengan adanya travertin seperti ini, andaikan nanti kena cipratan, kena apapun, itu kita nggak perlu ngecat ulang lagi. Nah, balik lagi ke bagian sininya nih. Di sebelah jendelanya, di kiri kanan itu tetap dikasih profil, tapi kali ini bentuk profilnya itu nggak seklasik yang ada di atas. Inilah yang gue bilang, menurut gue ini adalah salah satu rumah yang perpaduan antara klasik, modern, dan tropisnya berhasil. Untuk memancing anak-anak muda, di bagian sini dikasih roster. Roster ini kan tentu teman-teman tahu, sekarang lagi tren. Dan yang gue suka adalah roster ini ditaruh di depan, dia nutupin area servis yang ada di depan. Kalau zaman dulu, area servis itu ditaruh di belakang, diumpetin. Kalau sekarang ditaruh di depan, kenapa? Karena untuk mempermudah akses. Misalnya ada ojek online yang datang segala macam. Dari area servis ini bisa langsung menuju ke depan. Ada tamu, area servis ini yang tahu duluan. Ada Aqua datang, ya kan? Galon, ya tinggal menuju ke sini. Punya akses langsung dari depan, itu sangat menarik di rumah zaman sekarang. Dan kita tetap harus kamuflase dengan adanya roster ini. Jadi aksesnya dapat, tersembunyinya juga tetap dapat. Oke, kita bahas lagi. Gue suka banget dari dulu detail-detail yang ada di Summarecon Bogor. Salah satunya adalah ini. Kalau teman-teman pengen punya satu carport yang menarik bentuknya, nggak monoton, teman-teman harus nyontek carport ini. Kenapa? Bikinnya simple, tapi karena disusun sedemikian rupa, hasilnya sangat menarik. Ini adalah homogeneous style 60-60, motifnya kasar, yang warnanya gelap. Sedangkan ini ada yang kecil, homogeneous style yang warnanya lebih terang. Nah, teman-teman lihat gimana cara mereka bikin pola untuk jadi sebuah carport. Jadi, kita minta tolong Abang Bewok mundur sedikit, mundur lagi sedikit, naikin kameranya ke atas mungkin, supaya teman-teman bisa nyontek kalau pengen punya carport yang bentuknya menarik. Ada satu lagi, kalau mau lebih detail lagi teman-teman bisa lihat di sini. Ketika dia mulai turun ke arah aspal, ini homogeneous style yang sama, warnanya gelap, itu dipotong lebih kecil lagi. Tapi, nah teman-teman bisa lihat, alur dari tali airnya tetap ada. Keren banget. Sekarang kita bahas sedikit tentang landscape sebelum kita masuk ya. Ini video agak panjang nih kayaknya, tapi nggak apa ya, gue suka banget. Kenapa? Karena banyak detail-detail menarik yang ada di Summarecon Bogor. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pohon yang lagi ngetren sekarang. Ini namanya bromelia, teman-teman.
Kalau teman-teman lagi nyari satu pohon yang gampang dirawatnya, teman-teman bisa pilih bromelia ini. Di belakangnya teman-teman bisa lihat di sini ada kamboja. Nah, kamboja ini emang paling cocok selalu ditempelin sama tanduk rusa atau tanduk menjangan. Menarik banget, akan ngebikin si kamboja ini terlihat lebih eksotik. Nah, kambojanya pilihlah kamboja fosil seperti ini. Mungkin harganya sekarang di Tangerang Selatan itu sekitar 15 jutaan. Nah, kalau kita mau pakai kamboja seperti ini, kita kan harus mindahin dari tempatnya ke rumah kita. Nah, ada masa trubusnya atau masa penyesuaian dari tanaman ke lokasi yang baru. Harus dikasih bambu seperti ini. Bambu ini tidak boleh bergerak sampai tumbuhan ini udah mature di sini, udah bisa hidup. Jadi dia tidak boleh bergerak. Oleh karena itu, teman-teman bisa nyontek cara mereka naruh bambu seperti ini. Karena di bambu ini mungkin akan bertahan sekitar 6-7 bulan sampai si pohon ini udah bisa dilepas dari pegangannya. Daripada kita bikin bambunya jelek bentuknya, akhirnya ngeganggu fasad rumah kita, bikinlah sekalian bambu yang modelnya bagus seperti ini. Sebelum kita masuk ke rumahnya, sekarang kita mau bahas di bagian depan. Ini ada sesuatu yang menarik, karena ini adalah pohon favorit gue. Ini adalah Philodendron yang dikombinasi sama anggrek. Yang gue suka dari Summarecon Bogor adalah kita bener-bener bisa nanam pohon berbunga seperti ini dan akan terlihat selalu subur. Bandingin kalau misalnya kita nanam pohon-pohon seperti anggrek kayak gini di Jakarta, ini agak susah sih untuk bisa dapat bunganya secantik ini. Jadi zaman sekarang tuh bro, udah nggak zaman bro. Laki-laki kayak lo gini, datang cuma ngasih bunga. Enggak. Aku beliin kamu rumah ada bunganya, yang ada bunga-bunganya. Wih, gila. Ini keren banget sih. Yuk, sekarang kita naik ke dalam rumahnya. Satu yang mesti kita highlight adalah tali airnya. Ini adalah salah satu tali air terapi yang pernah gue lihat. Emang ya, Summarecon itu kalau masalah kualitas sangat luar biasa. Cuma ada satu yang kurang. Kenapa? Di bagian jalan setapak menuju servis ini adalah jalan yang akan terus dilaluin sama orang. Kenapa cuma dicat aja? Mestinya tinggal simple kita kasih batu alam, dia akan awet selama-lamanya. Atau bahkan kalau kita mau lebih simple lagi dan lebih seragam sama yang di bagian ini, ambil satu box lagi dari homogeneous style ini, tempelin di jalan setapak ini. Dan ada satu yang kurang gue suka sih sebenarnya, karena ini mobil itu jadi agak terlalu mepet nih, karena ada jalan masuknya yang di bagian depan ini. Mungkin akan lebih efektif kalau misalnya dia nggak jalan ke sini sih, tapi dari sini dia langsung belok ke depan ini. Jadi mobil yang kecil bisa masuk dengan enak di bagian sebelah kiri ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah sekarang kita udah masuk dalam rumahnya, pintunya benar-benar solid teman-teman, dan dikasih tali air yang dicat warna putih. Cuman menurut gua akan lebih bagus kita catnya itu warna yang sama seperti ini. Kenapa? Karena meminimalisir kemungkinan tidak rapi. Ini udah sangat rapi dibuat, tapi tetap aja masih terlihat garisnya itu tidak tegas. Bayangin kalau ini warnanya sama gelapnya seperti yang ada di pintu ini, pasti akan lebih perfect lagi. Tapi begitu masuk teman-teman bisa lihat deh, ini rumah luar biasa. Nomor satu, rumah ini dibagi dengan adanya split level. Jadi split level itu gunanya bisa karena kontur, bisa juga karena kita mau memisahkan ruang. Di bagian depan ini adalah bagian ruang keluarganya, sedangkan di bagian sini adalah bagian dari dapur dan ruang makannya. Dipisah bukan pakai partisi, tapi dipisahnya menggunakan split level. Jadi memisahkan ruang itu banyak, teman-teman. Bisa pakai partisi, bisa pakai split level seperti ini, atau bisa juga dibedain warnanya dari homogeneous style-nya, atau plafon yang dibedain. Kalau yang ini, karena ini ada permainan split level, dapatnya dua teman-teman. Satu dipisah karena split level, nomor dua dipisah dari plafonnya, karena plafon yang di sebelah situ pun ikut naik. Ini seru banget. Yuk sekarang kita bahas di bagian depan ini. Semuanya simple aja teman-teman, ini pakai duko. Carilah profil yang seperti ini supaya kelihatannya rumah itu mewah. Habis itu kembali lagi, ini pasti
desainer interiornya Hadi Prana karena selalu ada unsur Indonesia-Indonesianya di bagian furniture-furniture-nya. Gue suka banget cara Hadi Prana ini bikin furniture-furniture-nya kelihatan klasik, tapi tetap dapat modernnya dari pilihan-pilihan material yang ada di atas top table ini. Hasilnya adalah kita punya satu rumah yang kelihatan mewah, tapi tidak kelihatan berlebihan, juga bisa diterima sama anak muda karena bentuknya vintage. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat jendelanya tinggi-tinggi dan juga ada pintu sampingnya. Dan bayangin kalau kita punya rumah di Sumarekon Bogor ini, kita punya view yang seperti itu di ruang keluarga kita. Yuk sekarang kita mau naik ke bagian split level ya. Oh belum bro, sebelum kita naik, kita bahas dulu yang di sebelah sini. Jadi ini adalah akses menuju ke ruang servis ya teman-teman. Ruang servisnya luar biasa besar. Disinilah tempat untuk naruh kompresor AC. Habis itu di bagian inilah yang akan jadi tempat untuk cuci jemur. Satu, pakaian kita akan cepat kering karena dekat sama kompresor. Nomor dua, tetap ada udara yang plong ke atas yang ngebikin di sini tuh nggak terlalu panas juga. Ini adalah bagian servisnya. Ini kamar mandi untuk asisten rumah tangga dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Kalau misalnya kita belum terlalu dekat sama asisten rumah tangga kita belum percaya, kita mau ninggalin rumah kita tinggal kunci pintu ini. Mereka tetap punya akses keluar, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan untuk security-nya, teman-teman bisa lihat pintu ini. Pintu ini mantep banget sih. Kalau teman-teman lihat, ini tuh dibikin unik pintunya. Jadi, ini ada besi siku 2 gitu, digabung. Hasilnya privasinya lebih terjaga, nggak langsung kelihatan, nggak bolong-bolong aja, tapi dapat sirkulasi udara yang bagus juga. Dan yang pasti karena di double, kekokohannya jadi luar biasa. Ini mantep sih. Jadi itu kita masih bisa ngintip gitu keluar gitu bro, ya kan? Tapi orang kalau nggak benar-benar deketin banget nggak bisa ngintip. Keren banget. Kalau Bang Bewok, tahu nggak lo? Semua pintunya bakal diginiin. Karena dia nggak boleh kelihatan orang. Bukan karena dia misterius, tapi karena dia pemalu. Ya sekarang kita naik ke bagian sini. Jadi ini adalah area ruang makan ya. Gue suka banget kaki mejanya. Oh ini keren sih. Biasanya kan standar aja ya, dibikin kotak gitu. Kalau ini nggak, di sini dikasih besi tempa nih teman-teman. Jadi ini gunain 4x6, habis itu di dalamnya dikasih besi tempa untuk jadi kakinya. Jadi kalau teman-teman sekarang mau nyari satu meja makan itu yang kelihatannya kokoh, teman-teman bisa contek dari kaki meja ini. Atasnya pakai veneer teman-teman. Emangnya veneer itu nggak bisa dikalahin sama HPL. Kelihatannya itu bener-bener kayu asli banget. Karena dia adalah serat kayu yang ditempel ke multiplex, habis itu di finish seperti kayu solid. Untuk bagian sininya, wow keren ya. Unik sih. Oh alah, ini keren banget men. Bisa digeser ya? Jadi ini tuh bisa digeser teman-teman. Oh alah, ini keren sekali. Jadilah kita punya satu meja yang lebih besar untuk servis ke meja makan. Dan ini yang gila adalah ini marmer bisa digeser, caranya begini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada relnya. Tuh, relnya di sini nih. Keren banget. Dan gesernya nih marmer loh, ini marmer bener nih, tebel banget. Enteng-enteng aja. Tuh. Keren banget. Oke, sekarang kita bahas ke bagian dapur ya. Tuh sekali lagi teman-teman, kalau Duko itu emang nggak bisa dikalahin sama HPL. Sekarang kan lagi tren nih warna-warna seperti ini. Biasanya kita pakai HPL biar murah, tapi kalau kita pakai Duko nih bagian sini tuh rapi, edgingnya tuh nggak kelihatan, mulus aja gitu. Dan supaya di atasnya kesannya built-in, diterusin sampai ke atas sini, bagian kitchen setnya. Dan karena kitchen setnya dinaikin ke atas ini, profilnya pun ngikutin di depan kitchen setnya. Jadi ini ketika teman-teman mau bikin dapur seperti ini, teman-teman harus kerjasama antara interior sama sipil yang masang gypsum ya. Jadi interiornya masuk dulu, baru dipasangin lagi gypsum buat profilnya. Di bagian belakang ada apa?
Di bagian belakang masih ada, oh ini pintu geser. Inilah. Kadang-kadang gini loh bro, yang nggak bisa dikejar tuh adalah iklimnya. Bayangin nggak? Punya taman kayak gini. Astaga. Vertical garden yang gampang dirawat. Karena satu pasti sirkulasinya bagus bro. Iya. Tapi gampang dirawatnya tuh curang. Cuacanya. Karena cuacanya, nih aduh enak banget. Nah teman-teman lihat ke atas. Di bagian atas ini dikasih kaca, habis itu ada besi holo 5x10 yang muter. Tapi supaya bentuknya itu nggak standar aja, dikasihlah di sini kayu model sekarang alias Conwood. Dan Conwood tuh bisa dibentuk seperti ini teman-teman. Oke, ini ya kalau di Jakarta itu nggak akan diginiin bro. Ini tuh ada pintu pagar ya. Biasanya kita ngarepin banget angin masuk. Ini saking sejuk ya. Ditutup, gila, enak banget. Dan yang gue suka akhirnya di belakang ini tuh ngebentuk satu ruangan yang enak buat nongkrong-nongkrong, tapi tetap berasa alamnya. Karena di sebelah kiri ya kita punya pemandangan luar biasa, dan di sebelah kanan kita punya taman dalam rumah yang bagus dan gampang dirawat. Yuk sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Tapi sebelum kita ke lantai berikutnya, ternyata di sini ada pintu kamuflase. Oh, keren banget. Jadi ini adalah powder room yang gunain wastafel Toto yang bisa dibilang murah, paling murah karena kecil. Ukurannya itu sering kita pakai untuk rumah-rumah zaman sekarang yang compact. Tapi begitu dihias bagian bawahnya seperti ini, Masih kelihatan mahal. masih kelihatan mahal, bener. Jadi kadang-kadang hidup tuh bisa dipoles. Semua bisa diakalin dari yang biasa aja jadi terlihat mewah. Bener nggak? Tapi ada juga yang mentok. Bang Bewok bilang tapi ada juga yang mentok. Kayak temannya Bang Bewok akhirnya mentok juga. Dipoles kayak gimana pun juga nggak bisa. Oke, tapi gue suka di bagian sininya. Pemilihan bagian bawahnya ini pakai motif teraso, sedangkan di bagian sini itu dicari motifnya itu marmer yang abu-abu. Kelihatan sangat mewah. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Detailnya tau nggak apa lagi bro? Oh iya, warna. Cetekannya ini dipilih yang warna coklat juga. Emang ya, itulah ngebedain kalau kita punya rumah yang didesain sama desainer interior. Kita naik ke sini, ini khas banget Hadi Prana. Selalu ada unsur keindonesiaan di interior rumahnya. Yuk sekarang kita mau naik ke atas. Teman-teman bisa lihat ini sederhana aja, pakai 4x4 sama besi tempa. Cocok banget. Ini gue paling suka railing seperti ini karena satu aman, nomor dua kokoh. Kenapa aman? Karena kalau anak-anak kita mau manjat itu nggak bisa. Karena dia letaknya vertikal ke bawah. Dan untuk bagian dari tangga ini, dia udah ngebedain homogeneous style-nya dipilih yang lebih gelap. Gue ngerti maksudnya, kalau dibikin lebih gelap kayak gini, habis itu dikasih bagian dindingnya itu HPL warna, bukan. Oh, oke. Ini bukan HPL teman-teman, tapi ini adalah vinyl. Gila ya, keren ya, gue sampai ketipu loh. Jadinya tuh gelap kan, ya kan? Sebenarnya bagian situ gelap, tapi sebenarnya nggak gelap banget bro. Kenapa? Karena di atas itu ada jendela sebenarnya. Di bagian sini itu dipilihlah homogeneous style yang gelap nih marmernya ya. Habis itu di sini dikasih motif kayu untuk jadi penutup dindingnya. Tapi sebenarnya di atas itu ada jendela. Jadi bisa dibilang ini tuh nggak gelap, tapi nggak terang juga. Tetap enak untuk dilaluin jalan tanpa kita kekurangan cahaya. Tapi hasilnya karena agak gelap, ditimpa warna kuning-kuning dari lampunya, kelihatan jadi sangat elegan. Dan yang gue suka adalah nanti kita ke atas. Nah, gue suka banget sama layoutnya karena begitu naik tangga kita langsung ketemu sama satu kamar mandi yang dipakai rame-rame. Jadi andaikan ada tamu kita yang habis jogging mau numpang mandi di rumah kita, itu nggak langsung ke area private. Jadi di sini adalah
kamar mandi bisa dipakai rame-rame. Ini sederhana aja, digunain homogeneous style. Keren deh. Homogeneous style kalau dibikin rapi kayak gini tuh berasa banget kayak granit. Abis itu gue suka juga pemilihan ininya nih. Homogeneous style untuk dindingnya itu motifnya marmer-marmer kayak gitu. Sedangkan buat lantainya ini adalah homogeneous style favorit gue untuk jadi bahan penutup lantai kamar mandi. Keren banget. Kenapa? Karena ya ini teman-teman, ini adalah homogeneous style yang kalau nanti kena jamur air itu akan kelihatan nyaru. Cuma ada sayangnya, mestinya si floor drain itu ditaruh di ujung sana. Kenapa? Karena kalau misalnya ada air yang di sebelah sini, ini kan pasti turunnya miring ke sini. Air akan ngumpul di bagian sini. Tapi ini gue ngeliat juga nih, dia diusahain nih begini nih. Ya ini sebenarnya agak miring nih ke sini. Nah di sini juga agak miring. Tapi hasilnya adalah karena dia nggak taruh di pojok, tetap air akan ngumpul di bagian sebelah sini. Yuk sekarang kita mau menuju ke bagian sini. Di sebelah kiri ini adalah kamar tidur anaknya yang laki-laki. Wow, keren sih. Oh, asik ya. Nonton bisa lihat di sini. Peti untuk naruh apa? Mainan-mainan. Laci-laci untuk naruh alat tulis. Habis itu didudukin di sini untuk belajar. Enak banget sih ini. Habis itu, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dari tempat tidur kita ini ada tempat untuk pajangan-pajangan yang dikasih kaca supaya ruangan ini tetap kelihatan luas. Dan yang gue suka kalau teman-teman lihat ke sini, ini gunain pintu geser, ada kacanya juga yang berfungsi untuk kita ngaca dari atas sampai bawah. Tapi di sebelah sini pun juga dikasih kaca nih. Satu, pantulan-pantulan itu akan ngebikin action figure kita itu belakangnya pun kelihatan. Karena action figure itu kan sebenarnya dibikin bukan cuma untuk dinikmatin dari depan, tapi bagian belakangnya juga nih, kayak robek-robek kayak gini. Itu bisa kita nikmatin kalau di bagian belakangnya itu juga cermin seperti ini. Dan ini gunain besi 2x2, habis itu dikasih kaca. Jadi berarti kita tuh juga bisa nikmatin action figure kita sampai kayak begini. Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Yang ini adalah kamar tidur anaknya yang perempuan. Oh, keren juga ya. Enak ya, karena di belakang itu masih ada backyard, jadi semua tuh masih bisa dapat jendela. Oh, keren ya, gue baru tahu loh. To ride a horse is to fly without wings. Keren ya. Jadi gitu, ternyata ya. Kalau kita naik kuda itu, kita kan mau menguasai kuda itu ya. Kita harus ngerasa bebas gitu. Akhirnya kita bisa menguasain kudanya. Ini keren sih. Maksud gue motivasi seperti ini tuh bagus banget ada di kamar tidur anak. Supaya dia tuh punya keberanian untuk hadepin aja gitu. Keren. Oke, kita bahas lagi di bagian tempat tidurnya. Keren. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini adalah tempat untuk belajar. Sedangkan di bagian sini itu tempat untuk laci-lacinya. Dan ini enak banget sih. Oke, karena di bagian bawah ini mentok sama tempat tidur ya, di bagian sini tuh dibikin lacinya seperti ini. Dan ini dia gunain HPL yang mahal. HPL yang mahal itu apa sih bedanya teman-teman? HPL yang mahal itu ada seratnya, jadi kalau dipegang itu nggak halus, tapi ada kasar-kasarnya begini nih, ngikutin alur dari kayunya. Tuh, bagus banget dan dipadu-padan sama duko. Oke, keren ya. Jadi dukonya ini tuh untuk nutupin bagian HPL di sini-sininya nih. Jadi hasilnya rapi banget, kesannya bukan dari HPL. Kalau untuk lemari standar aja, karena dia punya layout yang seperti ini, dia bisa dibuka seperti ini. Dan yang gue suka adalah ininya. Teman-teman bisa lihat ya, cara dia bikin profilan di atas ini, ngebuat korden ini jadi punya rumahnya. Dan rel-relnya itu tidak kelihatan lagi, rapi banget. Nah, dari kamar tidur anak perempuan ini, tapi sebelum ke situ jangan ke situ dulu, bro. Ternyata ini ada yang keren, bro. Kadang-kadang nih hal simple yang kita suka lupa. Peletakan AC. Ini AC yang paling bagus peletakannya seperti ini. Jadi nggak ngenain badan kita nih, dan dia taruh di atas pintu. Karena di bagian pintu itu kan pasti nggak ada furniture yang bisa dipakai. Nggak mungkin taruh meja belajar di sini kena pintu kan. Jadi ini adalah peletakan AC yang paling bagus. Cuman ya itu dia, kadang-kadang kita tuh suka pelit sama apa? Sama kabel kompresor ya.
Padahal sebenarnya kita tambahin berapa meter lagi, kita bisa punya rumah yang akhirnya ketika kita tidur nggak kena AC. Bagus juga untuk kesehatan kita. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utamanya. Oh, gue suka sih. Ya, kamar tidur ini tuh dari pintunya ini, layoutnya itu langsung dibagi sama satu lemari TV seperti ini. Jadi akhirnya kamar tidur kita tuh dapat satu kotak yang full seperti ini, tapi punya ruangan di belakang lemari TV ini. Yuk kita bahas dulu di sebelah sini, teman-teman. Sederhana aja. Ini gunain fabric empuk-empuk sebagai headrest-nya. Di atas itu dikasih LED, dipantulin ke atas, jadi pajangan ini tuh akan terekspos dengan bagus. Gue suka di sebelah kirinya ini juga kalau teman-teman lagi nyari inspirasi untuk interior, ternyata kita bisa bikin tali airnya tuh miring-miring begini mengarah ke sini. Hasilnya apa, bro? Kesannya tuh mengarah ke center, ke tempat tidur. Cinta. Iya, iya sih, bro. Kehangatan. Iya, kadang-kadang desainer interior tuh bisa menciptakan kehangatan yang baik di dalam rumah. Nggak, serius gue, jadi kan lo intimate. Ya. Jadi sebelum, kalau teman-teman punya masalah di percintaan, ya, nggak, serius gue. Kalau lo mesti, ini buat lo juga, men. Kalau lo punya masalah di percintaan, di kehidupan rumah tangga, jangan datang ke psikolog dulu, jangan datang ke psikiater apalagi. Benerin dulu rumahnya. Bukan, datang ke desainer interior. Iya, bro. Benar nggak? Oke, sekarang kita mau bahas di sininya. Ini pintu geser, teman-teman. Ini gue setuju nih. Jadi teman-teman, kalau untuk di lantai 2 itu paling bagus tuh sebenarnya kita bikin seperti ini. Kenapa? Karena kalau ada air, dia nggak akan masuk ngerembes ke dalam rumah. Jadi dibikin tuh ada tanggulan seperti ini nih. Toh juga kan kita nggak apa-apa, mau ke balkon juga ngelangkah sedikit kan nggak apa-apa. Jadi tanggulan itu bisa menahan air yang masuk ke dalam rumah kita. Kalau misalnya kita bikin nih, kadang-kadang kita bikin pintunya ini tuh, kan langsung pintu geser nggak ada bawahnya seperti ini tuh. Kadang-kadang air tuh suka masuk, ya kan? Ada juga diakalin ininya segini, di bagian balkonnya itu lebih pendek, baru pintunya di luar. Jadi akhirnya air juga nggak bisa masuk. Tapi kalau deres banget, dia tetap bisa merambat ke atas tuh. Paling bener ya dibikin tanggul seperti ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Ternyata di bagian belakang lemari TV ini itu ada, sedikit walk-in closet. Dan ini gue suka sih. Zaman sekarang itu kan kalau cewek-cewek itu suka ngumpulin tas-tas yang mahal-mahal. Mereka tuh rela untuk ngumpulin uang beli tas-tas gitu kan. Nah, furniturnya dibikinlah seperti ini. Jadi tasnya itu bisa kita nikmatin dari sisi sini, bisa kita nikmatin dari sisi sini. Di bagian sini untuk ngambil tasnya, di bagian sini untuk menikmati hasil kerja keras kita. Keren. Nah, di bagian bawahnya sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini gue suka banget nih partisi di bawah ini nih. Partisi di bawah ini tuh ternyata dalamnya ada kacanya nih. Nah, dengan ada kacanya seperti ini, kita tuh ada see-through dari cahaya. Jadi cahaya di kamar ini tuh seakan-akan rata. Oh, ini keren banget nih. Ini apa ya? Bukan apa-apa loh, cuma hiasan doang. Tapi hiasannya tuh detail. Di belakangnya itu dikasih cermin brown mirror. Keren. Hadi Prana ya, emang ya salah satu desainer interior yang mature banget lah di Indonesia nih. Mungkin panutan banyak desainer interior. Ya, sekarang kita menuju ke kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya keren karena ini posisinya seperti ini, punya 2 jendela, jadi nggak usah khawatir lagi pengap. Cross ventilation akan enak banget. Gue suka banget detailnya karena di bagian sini itu biasanya cuma tembok aja, tapi kalau di sini bener-bener dikasih homogeneous style, muter. Gue suka juga sama kacanya nih. Kacanya itu ada lempengan besinya seperti ini. Di Tokopedia banyak nih yang jual sekarang. Habis itu di bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat kas Hadi Prana ya, ada tali air seperti ini. Habis itu di bagian sininya tuh ada besi 2x2. Di bagian bawah itu ada, bukan di bagian bawah bro. Jadi di sini nih, di bagian sini, di bagian belakangnya itu ada LED stripnya. Tapi karena di sini kaca, dia mantul lagi ke bawah tuh. Asik ya. Jadi kita punya nuansa yang berbeda di kamar mandi. Dan bagian showernya, unik sih. Jadi ini tuh dibikin cuman nggak tinggi-tinggi banget gitu. Keren ya ternyata diginiinnya. Dan udah ada shower dari Toto. Yuk sekarang kita mau menuju ke
bagian yang paling spesial di rumah ini yaitu lantai 3 alias attic. Dan yang teman-teman harus lihat adalah cara mereka bikin tangganya. Jadi ini sebenarnya dibikin kayak setengah kuda-kuda gitu, kuat, dinabolt ke dalam dinding. Habis itu kasihlah besi 2x4, langsung berasa villanya. Dan ini nggak usah khawatir teman-teman, ini tuh kuat banget. Dinabolt seperti ini tuh kuat banget. Dan di lantai attic ini, astaga, stop, biar penasaran. Gila sih, astaga keren. Satu, begitu naik ketemu lagi sama kamar mandi. Ini enak banget sih. Jadi di bagian bawah ini kan juga kamar mandi. Jadi pipanya itu tuh semua menyatu ke bawah. Bis itu di sebelah kanannya, astaga. Karena bentuk atapnya bisa ngasilin satu ruangan yang seperti ini. Astaga. Ini ada lazy boy. Di sini ada tempat bikin kopinya. Dan teman-teman mesti ngeliat gimana cara mereka nutupin AC-nya. Dikasih kayak gini loh, besi lagi. Keren banget. Dan ada mesin popcornnya. Gue punya nih di rumah. Enak banget punya beginian. Sumpah gue punya kayak gini. Persis. Anak gue seneng banget. Jadi di rumah gue kan juga ada tempat kayak gini. Jadi anak-anak gue tuh suka ngundang temen-temennya, habis itu Bikin popcorn. nonton kartun, bikin popcorn. Seru banget. Dan yang gue suka, kalau teman-teman perhatiin, adalah bagian sininya nih. Ini itu adalah fabric yang di dalamnya tuh ada busanya. Akibatnya adalah ketika kita nonton TV, suaranya keras kayak apapun, ada peredamnya. Asik sih. Dapat mewahnya, dapat suasana bioskopnya. Gue tuh kalau kayak gini tau nggak bro, rasanya pengen nabung lagi untuk ngambil satu di sini. Di sini ya. Kenapa? Ya lo bayangin deh, kita udah kerja keras ya, kerja nggak karu-karuan di Jakarta gitu. Habis itu, Sabtu kita pulang ke rumah kita di Bogor. Baru datang gue langsung ke sini bro. Yalah, mau ngapain lagi bro? Nggak apa-apa kerja keras, yang penting gue begini. Iya nggak sih bro? Astaga. Dan yang kerennya tau nggak? Dari permainan atap ya, gue bilang ini buat teman-teman yang mahasiswa arsitek harus banget lihat rumah ini. Kenapa? Karena permainan atap itu luar biasa nih. Gara-gara permainan atap yang seperti inilah kita dapat di bagian dalam itu seperti itu. Cuma ada sayangnya selalu. Iya. Kenapa nggak pakai Weber? Astaga. Keren. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Sumarekon Bogor? Karena ini adalah satu-satunya perumahan yang dikelilingi oleh 4 gunung. Ada Gunung Gede, Pangrango, Pancar, dan Salak. Ini luar biasa sih teman-teman. Jadi kita mau ngelihat ke semua sudut di perumahan ini, kita selalu punya view gunung yang luar biasa. Nomor 2 tentu adalah pemandangan ke bawahnya. Ada City Light Jakarta yang teman-teman bisa nikmatin di Sumarekon Bogor. Nomor 2, kita harus ngomong aksesnya. Akses ke Sumarekon Bogor ini udah ada tol langsungnya di Bogor Selatan. Jadi teman-teman dari Jakarta langsung keluar tol itu masuk ke gerbang Sumarekon Bogor yang besar banget. Bisa dibilang teman-teman punya rumah yang prestisius di daerah Bogor. Habis itu kita ngomongin ke perumahan Alderwood ini. Di Alderwood ini sama seperti di perumahan-perumahan Sumarekon Bogor yang lain, ada satu clubhouse yang dibikin sangat luar biasa. Sangat luar biasa seperti yang tadi gue sebutin dari awal, mereka mikirin sampai untuk warga senior, mereka ada remnya, semuanya itu udah dibikin sangat bagus untuk semua kalangan. Dari yang muda, senior, dari yang suka olahraga, semua bisa nikmatin pengalaman yang menarik di Sumarekon Bogor ini. Habis itu kalau dari segi rumahnya ini dibikin dengan material yang sangat berkualitas teman-teman. Seperti teman-teman tahu, Sumarekon Bogor, Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, Crown Gading, semua itu akan terkesima sama kualitas bangunannya. Dan kenapa harus Alderwood? Karena ini adalah klaster kelima di Sumarekon Bogor. Dan teman-teman tahu, kalau kita ngomongin perumahan itu, satu pasti untuk tinggal, nomor 2 pasti untuk investasi. Ini adalah klaster kelima dari 4 klaster yang kemarin jadi rebutan.
baru launching langsung habis. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman harus datang ke Summarecon Bogor, langsung ketemu sama tim marketing di sini untuk tahu penjelasan lebih lanjut. Kalau untuk harganya, gue spill di sini ya, karena ini pas kita lagi syuting belum tahu harganya. Nanti teman-teman pas lihat video ini pasti udah ada harganya di sini. Lu bayangin nggak bro? Apa? Ini kita tutup ya di sini ya. City view-nya. Astaga, gila gue bilang kan. Makanya gue bilang kalau lo ada masalah keluarga tuh bro, nomor satu lo temuin arsitek dulu deh, nggak usah ke yang lain-lain. Ya kan, arsitek bikinin begini, ya kan, istri lo lagi marah, lo peluk dari belakang begini, lo bilang, "Hei." Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Kita juga punya YouTube baru namanya Gila Gerak. Teman-teman harus nonton. Buat teman-teman yang suka olahraga, terbit setiap jam 8 pagi hari Minggu. Ciao! Nah, sekarang kita udah ada di depan rumahnya. Ini adalah tipe apa? Nah, untuk bagian fasad depannya ini dikasih homogeneous style, bukan. Jadi ini tanggulan ini itu bisa ngebikin, jadi tanggulan ini tuh bisa. Cuma ini kayaknya desain interiornya kurang tinggi bro. Kenapa kita? Karena kalau gue ngaca begini, gue cuma bisa ngaca segini. Tinggiin dikit. Nggak lah, bercanda.